Hai, saya senang banget kedatangan dua tamu yang saya undang. Kita ngobrol sesuatu yang menarik. Kemarin ada berita yang menarik banget ya. Jadi yang hadir kali ini kebetulan adalah dua orang yang memegang jabatan yang sangat penting di perusahaan. Yang pertama adalah Pak Eka Febriansyah. Beliau adalah Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian. Siapa yang menjadi nasabahnya Pegadaian. Dan yang kedua adalah Mas Edi Sofriano, Direktur Utama PT Infomedia Nusantara. Wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Eka nih. Kemarin kan ada itu ya katanya, pemulung sampah yang naik haji gara-gara menyimpan emas di Pegadaian. Ya, betul sekali. Gimana ceritanya sih? Jadi memang di kita ini ada program namanya memilah sampah menabung emas. Memilah sampah menabung emas. Ya, jadi tujuan utama kita yang pertama kita membangun habit kepada masyarakat untuk peduli kepada lingkungan, peduli kepada kebersihan. Kemudian hasil memilah sampahnya itu, sampah yang dikumpulkan itu dipilah-pilah tuh. Mana yang organik dan non-organik. Yang organik biasanya kan bisa untuk pupuk dan sebagainya. Nah, yang non-organik ini itu dikumpulkan kayak apa botol plastik, mungkin ya seperti ini ya. Nah, kemudian dikumpulkan di bank sampah yang menjadi mitra binaannya Pegadaian tadi. Dan dinilai itu. Dinilai nilainya berapa, kemudian itu dikonversikan dalam bentuk emas. Gram emas. Nah, setelah gram emas ini terkumpul kurang lebih 3 gram emas, itu bisa digunakan untuk mendaftar haji. Nah, kemarin ada nasabah kami juga dari Makassar, ya. Dia mengumpulkan emas, kemudian mengumpulkan sampah, kemudian ditukar dengan emas dan langsung daftar haji. Saat ini dia sudah mendaftar haji berkat sampah nih. Jadi ini haji sampah. Tapi emas sama sampah itu beda-beda tipis. Sekarang sampah itu kalau bisa dikelola dengan baik akan bisa menjadi emas. Jadi ini program Pegadaian. Betul sekali. Ya, dengan mitra-mitranya. Dengan mitra Pegadaian. Ya, jadi kita peduli lingkungan. Kemudian yang kedua lagi menanamkan pengetahuan untuk investasi masa depan. Gitu. Baik, luar biasa ya. Jadi dan ini Mas Edi, apa gerangan kok nemenin Mas Eka? Ini dari Infomedia ya. Saya tahunya ini anak perusahaan Telkom. Anak perusahaan Telkom. Ada kolaborasi? Yes, jadi hari ini kami berkolaborasi dengan Pegadaian gitu. Ya tadi disampaikan kayaknya sekarang segmennya semakin luas dalam mentas ya mungkin nasabah istilahnya customer-customernya dari Pegadaian kan butuh channel kira-kira gitu ya. Kami menyediakan secara teknologi untuk beliau gitu. Telkom, ya kan. Ya hari ini kalau zaman dulu mungkin interaksinya dengan hanya telepon saja, hari ini kan sudah banyak digitalnya gitu. Dulu call center dulu ya. Nah, sebutnya call center. Call center kan mostly kan bicaranya tentang voice gitu. Yang diterima yang suaranya bagus-bagus ya. Wajah sih nggak perlu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Sekarang udah banyak transformatif lah ya. Teks digital. Nah itu ya kami terus memperbaiki layanan kami ke beliau gitu. Orientasinya tentu saja ya kepuasan customer mereka dengan istilahnya customer experience-nya juga diperbaiki gitu. Oke. Baru saya tahu tuh. Emang apa tantangan terbesar Pak Eka dalam melakukan pelayanan kepada pelanggan ya? Ya, tentu saja saat ini kan customer Pegadaian ini beragam. Dulu mungkin masyarakat mengenal Pegadaian itu hanya tempat untuk menggadaikan. Jadi ketika butuh uang dalam waktu yang cepat, wah ini ke Pegadaian nih. Saya dulu pernah tuh. Oh gitu. Waktu mahasiswa. Jadi kalau bawa ada jaminan, kalau dulu kan ada televisi, ya ada sepeda di kawasan saya kampus. pernah masuk ke gudangnya. Saya masuk ke gudangnya gila apa aja digadaikan orang. Bahkan di kawasan kampus dulu mesin tik zaman dulu itu kan semua masuk. Nah, saat itu mungkin memang hanya fokus di dalam bisnis gadai. Saat ini di Pegadaian kami juga ada produk investasi juga. Jadi ini kan segmen yang beda nih. Satu nasabah yang memang membutuhkan uang, satu lagi yang memang kelebihan. Dia investasi kemana? Ya menabung emas. Ada nabung emas. Nabung emas. Jadi kalau saya punya emas, kita mau beli emas, kita nabung di Pegadaian, bisa. Terus kalau saya udah punya emas, daripada ditaruh di rumah, tidak aman, gitu ya, bisa di Pegadaian. Di Pegadaian. Dapat apa? Cuma nyimpen doang. Disimpan, kemudian kalau suatu saat misalkan membutuhkan, nggak usah dijual,
cukup digadaikan itu bisa 24 jam lewat mobile phone. Cepat. Cairnya cepat. Betul sekali. Dapat return juga, dapat hasil juga. Dapat hasil juga, ya dapat hasil dari kita emas yang disimpan. Deposito duit dong ya. Deposito, iya. Emang Pegadaian dapat duit dari mana? Kok bisa bayar simpanan emas orang? Iya, jadi pengen tahu aja saya. Iya, oh gitu ya. Jadi emas ini nantinya memang kita putar lagi. Ya, kita juga ada pembiayaan emas. Kita pembiayaan emas kan banyak perusahaan yang juga melakukan pembiayaan emas ke Pegadaian. Nah, emas itulah yang kemudian kita putarkan seperti itu. Oke, mohon maaf, saya ke Mas Edi dulu. Mas, bagaimana kan sekarang kolaborasi? Sekarang Infomedia membantu Pegadaian dalam rangka handling masalah mungkin keluhan atau melayani konsumennya atau nasabahnya Pegadaian. Tantangan terbesarnya apa ya? Ya, tadi kalau sempat diceritain hari ini bisnisnya juga sudah semakin expand ya, gitu betul. Pasti challenge-nya udah expand dan advance juga ya. Iya benar, setuju tuh. Advance juga ya bagaimana mengelola bisnis dan interaksinya. Nah, tuntutannya secara umum Pegadaian sih cuma 3 hal yang saya pahami itu ya. Kecepatan, efisiensi, akurasi gitu. Nah memang kecepatan, efisiensi, akurasinya juga harus, kualitasnya juga harus tetap baik. Ya kalau ini kan bicara service excellence yang kita jagain. Nah yang tantangan kita sebenarnya adalah bisa memahami secara lebih personalized dari nasabahnya beliau gitu. Itu yang tuntutannya mungkin nggak sekedar 3 hal tadi gitu. Menurut saya sih kita beyond sana gitu seperti disampaikan dan diskusi sebelumnya dengan beberapa praktisi gitu, customer experience jadi penting gitu ya. Bagaimana dia bisa dilayani sesuai dengan personal need-nya dia. Apalagi saingan banyak ya. Iya. Saya baru tahu kalau ternyata jawatan perusahaan dalam bidang Pegadaian itu ada ratusan ya. Iya. 140-an lebih. Wow. Oke, terus? Ya dengan begitu ya challenge itu yang kita coba persiapkan gitu ya dengan capability yang pelayanan menjadi penting ya. Menjadi penting sekali gitu. Oke. Jadi ini tantangan Infomedia masuk. Infomedia masuk. Kita backgroundnya teknologi. Kami berasal dari Telkom Group yang punya juga kemampuan teknologi yang ya saya pikir sinergi luar biasa dari grup. Punya infrastruktur juga infrastruktur, gitu. Punya background yang panjang juga dalam melayani kontak center khususnya. Kita siap nih untuk terima tantangannya, Pak Eka. Mas Eka, tantangan terbesar kita dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan apa sih? Ya, itu tadi. Jadi tantangan kita bagaimana kita bisa tepat dalam memberikan layanan kepada segmen masyarakat yang beragam tadi. Kita sudah mengklasifikasikan nasabah kita, ada nasabah yang memang butuh pembiayaan, ada nasabah yang butuh gadai. Pembiayaan ini kan macam-macam ya. Ada yang memang berbasis kolateral yang kayak gadai yang sebelumnya itu yang call bisnis kita. Ada yang hanya agunan BPKB, ada yang tanpa agunan, ada juga kita menyalurkan KUR juga kan. KUR juga. Iya, kemudian permintaan pemerintah betul. Ada lagi gadai peduli. Ini yang sangat menarik nih buat mahasiswa biasanya banyak. Gadai peduli itu gadai yang tanpa bunga sama sekali. Oh ya? 0%. Bagian dari CSR kali. Sebetulnya bagian kegiatan bukan saya juga, jadi memang bagian sosial kita juga, kita nggak mengambil keuntungan di sana. Ya di situ kita pinjaman sampai 2,5 juta itu kita bebaskan, nggak ada bunga sama sekali. Nggak ada jaminan juga? Nggak ada, jaminannya tetap ada kalau situ, tapi jaminan kecil aja. Ya kalau mahasiswa biasanya ya ada handphone mungkin, ada apa. Kalau motor kan terlalu tinggi ya mahal ya. Ini laptop kan mungkin laptop mungkin atau emas mungkin. Kalau emas ya saat ini mungkin nggak nyampe ya 2 gram kecil aja itu cukup lah di situ. Biasanya sih umumnya handphone. Atau kalau punya handphone 2, saat ini kan banyak yang udah 2, ada 3. Dan handphone ini tidak ditahan? Handphonenya yang ini ditahan memang karena berbasis agunan di sana. Tetap berbasis agunan. Collateral base tetap. Hanya memang tanpa bunga sama sekali. 0% di sana. Cukup banyak yang manfaatin Mas Eka? Wah, banyak sekali. Kita ketika program ini memang ini yang paling banyak diminati karena memang pinjamannya ini jangka pendek ya. Mereka kebutuhan cepat. Biasanya nih anak-anak mahasiswa nih yang mungkin sambil nunggu uang kayak bulanan misalkan lagi kos nunggu. Nah, itu banyak masuk tuh. Nah, karena memang nggak ada bunga sama sekali. Dan untuk masyarakat yang kurang mampu juga, itu juga banyak juga memanfaatkan. Makanya kami batasi 1 kepala keluarga biasanya satu peminjaman untuk ininya gitu. Kalau boleh tahu size-nya dari ukurannya? Aset yang dikelola atau aset pinjaman yang diberikan berapa ya kalau boleh tahu?
pinjaman yang diberikan untuk semua segmen atau semua service. Ya, kami saat ini untuk outstanding loan kami itu hingga saat ini 82 triliun ya. Wow. 82 triliun. Kalau omset yang disalurkan berarti kurang lebih di 240-an triliun tahun ini. Jadi omset yang kami salurkan itu 240 triliun di tahun ini. Oke. Ya. Jadi satu hal saya mau nambahin dari Pak Edi, barangkali yang harus diberikan juga oleh Pegadaian itu kan keamanan ya. Yes. Jangan sampai barang yang kita simpanin hilang, dicolong orang itu, saya pikir itu yang nomor satu ya. Ini karena menyangkut amanah, betul ya Pak? Iya betul, betul sekali. Iya. Jadi memang ya itu yang kita jaga banget ya. Apalagi kita diawasi juga oleh stakeholder yang banyak ya, OJK dan sebagainya, atau audit juga rutin dilakukan. Dan yang paling penting tadi, karena Gade ini semakin banyak perusahaan swasta juga yang masuk di dunia ini, layanan ini menjadi kunci. Gitu. Ini yang selalu kami kami perbaiki setiap waktu gitu. Saya ingin lebih spesifik aja dari Infomedia, apa servis atau yang diberikan ya kepada Pegadaian sehingga menjadi diferensiasi yang sangat kuat dan mereka menjadi yang terbaik dalam bidang ini. Ya, pada hari ini kami menyediakan layanan kontak center ya untuk menangani kontak center untuk melayani tadi keluhan, pelayanan, kebutuhan pelanggan ya, berbasiskan channel-channel yang sudah punya. Tadi bisa telepon, bisa sosial media, bisa teks gitu. Nah, ini sekarang tantangannya kan tadi orang lebih nyaman, lebih cepat gitu, dan bahkan lebih personal sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kayaknya menarik tuh kalau hari ini segmen mahasiswa sudah menjadi target yang cukup masif gitu. Ini yang kita akan lagi kembangkan. Bagaimana kami coba memperkuat hari ini yang sudah berjalan dengan teknologi AI untuk interaksinya, gitu, sehingga kecepatan dan ketepatan dalam merespon juga lebih baik gitu. Jika ada pertanyaan, mungkin nggak harus semua ditangani oleh orang yang mungkin butuh waktu. Ada robot juga ya? Ada mesin juga. Itu kita siapkan teknologi automation dan berbasis AI. Jadi ya mungkin secara generik sebutnya chatbot lah ya hari ini ya. Berbasis artificial intelligence sehingga nanti itu meningkatkan customer experience. Itu satu gitu. Dan memang berikutnya kalau sudah personalized, harapannya gitu produk-produk yang tadi sudah ada mungkin untuk dimasifkan, kita akan dengan perkuat dengan tadi metode campaigns yang juga berbasis AI gitu. Seperti itu. Nah, harapannya nanti ya tadi agresivitas, reach dari calon-calon dari pelanggan atau nasabahnya Pegadaian semakin luas lah kira-kira gitu. Itu yang kita lagi kembangkan terus nih. Oke, sebab itu katanya baru saja mendapatkan The Best Indonesian Contact Center 2024. Dari siapa penghargaannya? Ya, di Asosiasi Kontak Center Indonesia. Jadi memang kami di sana mendapatkan ada 8 penghargaan. Mungkin ini yang memborong juga penghargaan ini. Jadi 2 penghargaan untuk korporasinya dan 8 untuk individu. Nah, di corporate-nya ini kami mendapatkan platinum. Jadi penghargaan tertinggi platinum dalam kategori teknologi innovation. Teknologi innovation. Kemudian yang goldnya, yang kedua gold itu di customer experience. Nah, itu dua ini 8 medali ini yang memang kita dapatkan di tahun 2024 ini. Gitu. Jadi terus pasti ini ada kontribusi dari Infomedia ya? Ya, kami memang untuk kontak center ini kami bersinergi dan kami juga banyak terus memperbaiki kontak center yang ada di kami ini. Karena bagaimanapun juga ini kan menjadi pintu ya bagi kami untuk melayani masyarakat luas. 24 jam kontak center kita ini bisa membantu kebutuhan masyarakat. Nah, karena kita sadar juga bahwa segmen yang kita layani semakin berkembang dan juga kebutuhan tentu saja juga akan sangat beragam sekali, sehingga ya itu butuh memang 24 jam waktu kita untuk melayani masyarakat. Biarin Infomedia aja yang 24 jam. Benar gitu. Udah berapa tahun sih kolaborasinya? 10 tahun. Wow. 10 tahun, luar biasa nih kami mengapresiasi dan transformasi kami sebenarnya di-drive juga nih oleh transformasinya Pegadaian. Kalau kita lihat mulai dari hanya berapa orang sampai hari ini sempat 200-an orang, tapi dengan teknologi mulai juga kita menyesuaikan diri gitu. Dan ini menjadi trigger utama kami ya. Pegadaian buat kami satu klien yang
Kalau mungkin kalau perbankan atau perusahaan telco memang sudah digital kan. Ya. Nah kita melihat Pegadaian ini menjadi klien yang menurut saya istimewa gitu. Unik ya? Unik. Karena segmennya sebenarnya di awal kan kita tahu gitu Pegadaian mungkin lebih ke arah middle dan low gitu. Tapi middle kita lihat low, ya. Middle low. Orang pikir ya. Orang pikir. Saya juga tahu tadi segmennya sudah mahasiswa. Artinya kita come up dengan tadi solusi yang memperbaiki diri. Ya kami sendiri sama tuh mengejar ekspektasi aspirasi dari Pegadaian yang kemarin mungkin cukup orang saja, cukup voice gitu ya. Sekarang sudah digital, tawarannya sekalian jualin gitu ya. Kalau pernah cerita lagi mau cerita transformasi nih, kami juga transformasi cukup besar. Jadi Infomedia dulu kita sudah 40 tahun nih, bagian dari Telkom Group. Kalau ingat atau punya ada memori tentang Yellow Pages. Nah, gitu. Dulu tiap tahun tuh. Bukunya tebal-tebal segini. Itu melempar kucing mati tuh kucing. Banyak cerita lah ya. Iya, banyak cerita. Dulu di stasiun TV ada lomba apa? Yusun, merobek Yellow Pages. Orang gila aja itu saking tebalnya. Saking tebalnya. Ya, kita sempat juga komplain gitu. Kok bisa? Ini buat kita kan semacam iya buku apa? Produk istimewa. Produk istimewa terus disobek-sobek. Wah, kita sempat inilah ya ya semacam mengajukan komplain ke media TV. Tapi itu ilustrasi bagaimana transformasi kita memang cukup besar. Saat dulu nggak ada search engine, orang pakai kertas. Habis itu ke call center ya? Nah, saat 108, saat orang sudah nggak pengen capek juga pakai buku kan, telepon tuh. Telepon, 108. Nah, itulah, 108 gitu. Terus kita juga menyediakan layanan di grup khususnya di Telkom tentang 147, kalau pernah tahu layanan gangguan, layanan pelanggan. Akhirnya jadi contact center. Sekarang contact center. Contact center, kemudian saat ini sebenarnya kita juga bertransformasi bedanya menjadi contact center atau call center apa ya Pak? Ya contact center itu dulu bicaranya memang call center, lebih banyak voice. Terminologi call kan biasanya telepon gitu, terima dan mungkin memanggil. Saat teknologi terus berkembang, orang berinteraksi dengan teks, sosial media. Oh berarti ini tidak relevan lagi kalau di call ya. Contact center menjadi inilah ya terminologi baru untuk interaksi customer. Tapi lebih jauh memang kita ke bisnis proses outsourcing sekarang gitu ya. Lebih juga nggak cuma di CRM yang front end tadi melayani contact center, tapi juga memperkuat menyediakan gitu layanan untuk proses-proses bisnis di pelanggan ya yang dulu sebenarnya dikerjakan oleh internal perusahaan, tapi kita kerjain lah gitu. Biasanya apa aja ya nambahnya kemana lagi? Biasanya ke human capital, gitu, HR gitu ya, human resource, kemudian ada di finance, procurement. Oh bisa mencari apa tenaga kerja juga? Iya. Memang background awalnya dulu kita menyediakan tenaga kerja dengan teknologi. Jadi proses-proses yang repetitif yang berulang di perusahaan calon klien kita, kemudian juga mungkin relatif lama karena mungkin teknologinya nggak memadai. Kita siapkan layanannya sehingga kita harapkan nanti perusahaan klien kita lebih fokus ke bisnisnya. Kalau sifat administratif itu ke main operation aja administratif kita kerjain deh. Payroll, proses-proses rekrutmen dengan teknologi dan orang yang sudah kita punyai. Finance juga sama. Itu pengembangan kita hari ini sih. Ya akhirnya tapi kita juga punya challenge di contact center sebagai legacy contact center yang legacy bisnis kita dengan teknologi, dengan tantangan-tantangan dari Pegadaian, ada big data dan sebagainya. Persis. Nah di teknologinya sendiri, mungkin saya tambahkan sekarang untuk memperkuat layanan contact center kita ini, khususnya gitu dan mungkin di produk lainnya, kita membangun framework 3A gitu. Jadi analytic, automation, dan AI. Nah, perkembangan teknologi analitik itu sebenarnya tadi untuk memenuhi ekspektasi dari Pegadaian misalnya. Biar personal dong, biar customize juga solusi yang pas. Kalau mahasiswa harusnya kebutuhannya lain gitu ya. Cara interaksinya berbeda. Itu yang kita perkuat dengan analitik. Nah, biar cepat automation. Mungkin dengan tadi digitalisasi yang sudah ada, kita juga berinteraksi dengan proses-proses bisnis di belakangnya. Plus yang paling powerful hari ini ya mungkin dengan artificial intelligence, AI. Kita mengkorelasikan antara insight yang ada di analitik dengan proses otomasinya. Kira-kira gitu sih. Yang jelas untuk mahasiswa kalau lagi butuh duit ke Pegadaian aja. Nggak ada bunga ya? Tanpa bunga betul ya? Ya sampai 2,5 juta itu namanya Gadai Peduli itu tanpa bunga. Wow. Banyak nggak sih yang pakai?
Banyak jutaan? sekali. Iya, jutaan. Wow. Jutaan. Dari nasabah kita saat ini kan nasabah Pegadaian ada. Nasabah kita ada berapa? 25 juta. 25 juta yang aktif. Juta. Ya, 25 juta itu nasabah kita yang aktif tahun ini transaksi itu kurang lebih ada di angka 14 juta. 14 juta? 14 juta, artinya ya memang transaksi di tahun ini. Kalau demografinya kayak apa Pak Eka? Mayoritas memang masih wanita nih, ya. Wanita ya, wanita tuh lebih banyak 60% cuma wanita. Tapi gini karena juga. yang lakinya malu kali ya. Nah, terus biasanya kalau dulu ya, kalau Pegadaian itu kan apalagi kalau weekend misalnya, kalau misal Sabtu gitu kan, kita masih buka layanan sampai Sabtu gitu. Oh, Sabtu masih buka? Masih buka. Nah, ketika gadai misalkan suami istri, biasanya yang suaminya nungguin tuh biasanya kan, yang masuk biasanya ibunya. Nah, tapi saat ini 2018 kami itu lakukan transformasi. Nah, salah satunya apa? Kita ingin meregenerasi nasabah kita dan juga mencoba mengubah dari segmen kesan tua ya. Pegadaian itu kan tua ya. Iya. Karena memang kita sejak 1901. Ya memang perusahaannya tua juga sih. Perusahaannya tua, 123 tahun. Oke. Dan dulu itu mayoritas memang ibu-ibu semua. Usianya di atas 45 tahun. Oke. Jadi nasabah kita di atas 45 tahun dan ibu-ibu. 2018 kami lakukan transformasi, kemudian dampaknya itu udah mulai kelihatan saat ini. Iya. Usia nasabah Pegadaian itu mayoritas di bawah 45 tahun sekarang. Ya, 65% di bawah 45 tahun. Kemudian ini sudah mulai tersegmen nih. Nasabah yang digital itu laki-laki banyakan. Oke. Tapi yang konvensional yang masih datang ke outlet itu memang masih perempuan, masih ibu-ibu. Tapi kalau yang pengguna digital kami itu memang laki-laki semua. Laki-laki. Mungkin biasanya sih kalau ibu-ibu kayaknya agak ini ya. Mungkin menggunakan digital mungkin kan nggak semuanya juga yang ini ya. Makanya, kecuali bikin TikTok. TikTok. Kalau TikTok ini ibu-ibu sekali lebih banyak. Saya kan dulu pernah ngajar di STAN ya. Program Diploma Pegadaian. Saya pernah lihat juga berapa kantor murid-murid saya. Lucu juga ya Pak ya. Ada yang menggadaikan batik ya. Kain ya. Kain gitu. Waduh, saya bilang sih nggak kebayang kadang-kadang ya. Bukan hanya perhiasan. Transformasi. Termasuk ini salah satunya nih. Ini ada kopi nih. Kopi The Gadai Coffee and Gold. Nah, kami 2018. Apa hubungan dengan Pegadaian nih? Ya. Binaan? Ini Pegadaian yang miliki. Ya. Apa bikin anak perusahaan? Anak perusahaan yang mengelola ini. Kopi. Boleh diminum? Diminum, ini asli nih kopi nih. Pak Pedi. Nah, bukan properti loh ini. Asli nih. Asli. Gade ya? Gade. Ya, Gade. Oke, keren. Jadi dulu konsepnya ini kita nggak bisnis kopi. Ya, kita nggak bisnis kopi, tapi kita ini bentuk layanan. Nah, bentuk layanan kepada nasabah, customer. Yang datang ke kantor-kantor ke Pegadaian. Ada berapa kantor sih? Kurang lebih saat ini ada 3.600. Nah, kami biasanya di kantor itu di samping ada space, kami bangun kafe. Nah, disinilah kopi ini kita kenalkan, dan bukan hanya kopi, mungkin aneka makanan juga ada di sana. Nah, tujuan kami itu layanan. Nasabah-nasabah yang mungkin quote and quote masih malu misalnya datang, wah saya mau ke Pegadaian kan masih ada, mungkin ada sungkannya. Nah dia tinggal duduk aja di kafe. Nanti petugas Pegadaian yang datang tuh. Nah, datang ke kafe, mau transaksi apa, jadi transaksinya di kafe. Kalau saya simpulkan mungkin ada orang yang malu menggadaikan kan. Malu menggadaikan. Wah kayaknya butuh duit gitu ya. Nanti dilihat sama temennya, sama tetangganya itu mungkin masih lu butuh duit ya. Nah itu kemudian segmen anak muda. Nah ini yang cukup dominan. Kafe kan kita kencengin wifi-nya, ada musik di sana. Itu mayoritas pengunjung kafe kita itu anak-anak muda. Dan disitulah kami masuk produk yang memang pas untuk anak-anak muda itu ya tadi tabungan emas, kemudian juga kita kenalkan sosialisasi lah ya, promosi promosi, kemudian ada pembiayaan kendaraan. Biasanya tuh kumpulnya komunitas kayak komunitas sepeda motor, mobil kan kadang suka kumpul di kafe. Nah itu kita kenalkan pembiayaan. Di Pegadaian ada juga pembiayaan untuk membeli kendaraan itu tadi. Jadi lambat laun sejak 2018 mulai geser nih. Ternyata usianya relatif lebih muda saat ini nasabah-nasabah Pegadaian berkat transformasi kopi ini. Termasuk optimizing aset juga ya. Iya betul. Space-space yang kosong. Ya, dan ini kopi ini udah kalau di pemerintahan udah terkenal ya Pak. Ini kopi satu-satunya yang ada kemarin di IKN, HUT. Nah, dan juga di beberapa event dunia yang ada di Bali beberapa kali, ini kopi kita yang masuk di sana. Jadi bukan bermitra nih, betul-betul milik dari Pegadaian. Oke, saya katanya sekarang Pegadaian mau ikut juga berkompetisi dalam
Ajang dunia. Ya. Di penghargaan apa sih? Ya, jadi di penghargaan tahun ini kan kami masih bermain di level lokal ya di Indonesia ya. Begitu kami memperoleh penghargaan ada 8 medali ini, kemudian kita akan masuk ke the best contact center world ya, di mana nanti levelnya sudah mewakili Indonesia di sana. Persiapan kami sudah matangkan ya saat ini. 2 tahun kami siapkan memang. Tahun lalu pun kami sudah mendapatkan beberapa penghargaan juga. Tapi tahun ini lebih banyak lagi nih sampai 8 ya. Nah, dengan bekal ini rasanya sih kami sudah pede nih untuk bisa berkiprah di ajang internasional gitu. Dan ini sedang kami siapkan. Ya mohon doanya mudah-mudahan nanti di tahun ini tahun depan lah kita akan coba masuk ke ajang internasional. Apa namanya? The Best Contact Center World Award. Nggak lepas juga dari support dari Infomedia dong ya? Ya, kita memang selalu sinergi gimana menyiapkan kualitas layanan kami supaya bisa lebih baik lagi. Bukan hanya untuk ajang lomba, tapi juga untuk praktek kita kesehariannya seperti itu. Oke. Ya. Kapan acaranya? Yang dunia tahun depan, tapi tahun ini waktunya persiapan nanti sekarang. Ya, betul. Oke, semoga berhasil lah kan menjadi kebanggaan bagi Indonesia ya, dan kebanggaan juga bagi BUMN. Ya, betul. Ya, jadi ini sesuatu yang penting. Mas Edi, saya ingin tanya implementasi katanya ada. Ini kan sekarang kita omni channel ya. Iya. Omni channel tuh meliputin beberapa channel ya. Jadi bisa diterangkan lebih dalam apa maksudnya? Oh ya, oke. Ya, tadi cerita tentang awalnya call center sekarang menjadi contact center. Ya pasti channelnya nggak cuma voice, ada text gitu. Kemudian juga kita juga mengelola sosial media gitu. Kemudian kita juga mungkin sekarang udah ada video interaktif juga. Di Pegadaian juga kita sudah coba memperbaiki terus gitu ya interaksi-interaksi ini. Nah ini kan perlu suatu teknologi ya yang melakukan integrasi, mengkorelasikan antar channel tadi gitu yang bisa relevan gitu. Ya bahasanya kalau orang sebelumnya mungkin komplain mengadu pelaporan gangguan dan lain hal teks kalau nggak puas dia langsung call gitu ya. Harapannya kan history tadi nggak berhenti waktu melakukan telepon bisa relevan gitu ya. Itu kemarin gitu ya. Nah hari ini nggak puas juga tuh para nasabahnya atau customer-nya Pegadaian. Dia ingin yang lebih cepat lagi gitu ya, lebih pas lagi jawabannya gitu. Itu yang kadang-kadang memang kita ada keterbatasan karena banyak personal ya, orang-orang agent yang kadang-kadang juga pergantiannya cukup tinggi gitu. Akhirnya kita siapin dengan teknologi yang tadi gitu. Hari ini ya omni channel yang kita siapin sebagai channel beragam ya dengan teknologi yang saling bisa berkorelasi dengan interaksi, dan sekarang kita perkuat dengan kecerdasan gitu secara teknologi. Itu yang kita harapkan memperbaiki customer experience gitu. Nah ujung-ujungnya nih kalau kita nanti kembangin terus ada challenge dari beliau, kalau bisa nanti ada semacam avatar Pak ya gitu untuk interaksi customer. Kalau kita kejar mudah-mudahan itu juga menjadi value meningkatkan customer experience, ujungnya service excellence-nya juga makin tinggi buat Pegadaian, dan ujungnya lagi ya kalau tadi award itu kan bagian dari kalibrasi ya, validasi ya. Yang goals utamanya adalah bisnis ke customer. Tapi kami siap untuk mensukseskan rencana ke depan. Perlu tuh kalau orang Padang yang komplain yang keluar avatar bahasa Padang. Bisa itu sangat mungkin. Sudah sangat mungkin itu. Mas ini yang dilayani kan Infomedia kan bukan Pegadaian aja ya? Iya. Iya betul kan? Benar sekali. Anda banyak juga, dan tapi saya pikir Pegadaian mungkin menjadi nasabah yang sangat membanggakan juga bagi Infomedia. Iya. Selain Pegadaian banyak gitu. Karena kami awalnya dari Telkom Group, klien terbesar kami juga di Telkom Group, Telkomsel, ya dengan teknologi demand yang juga tinggi buat kami gitu, itu yang mengakselerasi kita juga. BUMN juga cukup banyak itu di airline service ya juga ada di kita. Perbankan gitu juga cukup banyak gitu, financial seperti jadi, Pegadaian. Pengalamannya udah banyak banget. Ya, Nah yang tadi menarik kenapa Pegadaian gitu? Kita kan hari ini service excellence, customer experience itu banyak berorientasi ke industri-industri tertentu yang kita anggap itu bagus gitu ya. Misalnya perbankan saja gitu kan. Kalau perbankan pasti layanannya excellence lah gitu ya.
Nah itu belum ada standar yang tinggi sebenarnya. Ini kami nih yang kalau menyediakan layanan gitu Pak Eka, beda-beda tuh. Oh ya kalau perbankan tuh memang standarnya tinggi gitu. Udah segitu? Iya. Terus mungkin habis itu nanti ada public service lain gitu ya. Nah yang menarik adalah Pegadaian. Kita kan anggapnya harusnya sih nggak segitu ya. Ini basis pengalaman kami. Ternyata nggak boleh tuh ekspektasi itu sama perbankan. Sama dengan perbankan. Itu yang menarik buat kami dan men-challenge nih. Ya ternyata begitu agresifnya. Segmentasi yang diperluas dengan tadi ya program dan tentu saja kami siap di teknologi sih. Kira-kira gitu. Mas Eka, strategi apa yang diterapkan oleh teman-teman di Pegadaian untuk mempercepat digitalisasi kan? Sekarang udah makin digital dan makin digital. Ya, betul. Yang pertama memang kami sadari bahwa digital ini sebuah keharusan saat ini ya. Apalagi kemarin ketika momen COVID kita tahu bahwa outlet sudah tidak bisa lagi melakukan transaksi dengan maksimal, ya digital ini menjadi kunci. Dan memang itu kebukti ketika masa COVID, pengguna digital saya yakin ya bukan hanya di Pegadaian ya, di beberapa bisnis lainnya pun juga akan meningkat tuh yang sudah siap dengan digitalnya. Nah, berawal dari sana juga kami dikuatkan untuk saat ini dan kedepannya digital memang menjadi kunci. Ya, yang pertama adalah memang kami menguatkan dari sisi teknologi untuk kesiapan. Nah, teknologi ini kami siapkan. Pegadaian ada namanya Pegadaian Digital Service. PDS, Pegadaian Digital Service. Ya, berbasis mobile phone, jadi di sana aplikasi mobile, jadi cukup di handphone, itu transaksi-transaksi Pegadaian bisa dilakukan di sana. Ya mau buka tabungan emas tadi, mau menggadaikan, mau gadai tabungan kecuali mengantarkan emas, barangnya fisik ya untuk dijaminkan ya. Fisik pun saat ini kami ada layanan juga, namanya gadai dari rumah. Oh iya? Wah, jadi maksudnya, cukup lewat aplikasi digital. Barangnya tetap di rumah? Di rumah nanti ada tim kami yang datang. Jemput bola. Kemudian jemput bola. Ada lagi Gadai Express itu melalui pihak ketiga. Biasanya kita lewat transportasi online itu. Nah, itu bisa dititipkan nanti ya seperti itu. Jadi sesimpel itu ya? Iya, simpel lah. Cukup dititipkan ke transportasi online tadi, kemudian dia mengantarkan ke kita, nanti lewat aplikasi kita itu bisa dijalankan. Ekosistemnya udah luas ya. Nah itu, jadi digital nih itu yang pertama. Kemudian yang kedua kesiapan dari SDM kami. Jadi memang itu bagaimanapun juga kuncinya tetap di SDM. Karena apa? Bagaimana people karyawan kami ini mengedukasi masyarakat. Ini kan butuh edukasi ya. Masyarakat akan mau menggunakan teknologi ini jika dia mengetahui benefitnya ya. Kan itu pasti. Apa sih keuntungan saya? Makanya kami produk-produk kami yang ada di digital itu biasanya akan lebih benefitnya itu lebih. Contohnya misalkan kalau gade ke outlet tingkat suku bunganya dengan gade lewat digital itu lebih murah lewat digital gitu. Kemudian ada poin lagi yang dikumpulkan yang nanti bisa ditukarkan dengan hadiah dan sebagainya, itu kita kembangkan. Nah akhirnya dengan adanya literasi edukasi ke masyarakat luas secara masif, pengguna digital ini terus-menerus tiap tahunnya akan mengalami peningkatan seperti itu. Jadi termasuk promosinya ya digital. Promosinya ya betul. Kita berbasis digital handphone ini, kemudian kami juga mengembangkan yang berbasis chat ya, seperti WhatsApp ya seperti itu. Sekarang namanya Vevita. Di Vevita ini Vevita Pierce. Kayaknya mungkin nanti bisa jadi ini jadi endorser. Kalau jadi endorser pengertian aja lah. Gue yang ngusulin tuh Vevita. Terus. Jadi apa nih Vevita? Pegadaian Virtual Assistant. Pegadaian Virtual Assistant. Kayak ini Telkomsel banget. Iya. Jadi nasabah cukup WA saja, itu dia mau buka tabungan, dia mau pertama menanyakan produk di sana bisa semua. Transaksi pun bisa, dia mau buka tabungan, dia mau ngajukan transaksi pinjaman dan sebagainya bisa. Cukup lewat WA. Kemudian yang kedua yang kita kembangkan lagi yang lewat teknologi AI tadi. Itu lewat call center kami di di 1596 ini, di sana ketika telepon nanti ada panduan juga, kita tinggal mau apa, mau transaksi apa dan sebagainya lewat telepon. Ya, bukan lewat voice. Lewat voice telepon. Ya. Jadi di sana kita tinggal ikuti petunjuknya, semua ada. Nah kemudian ya ini tadi yang berbasis handphone tadi digital ini semua udah ada dalam satu genggaman aja tuh di handphone. 24 jam kalau mau gade itu bisa dilayani di situ. Ada cerita success story nggak ya dari upaya-upaya digitalisasi, memperbaiki contact center yang dilakukan, mungkin growth dalam
transaksi atau volume? Ya, jadi tentu saja awal-awal kami mengembangkan digital ini resistennya nasabah ini pasti ada ya. Kan nasabah Pegadaian ini apalagi di wilayah-wilayah kita menjangkau kan luas dari Sabang sampai Merauke ya. Wilayah-wilayah yang mungkin digitalnya belum begitu tinggi, biasanya itu tingkat resistennya itu kan ya nasabah ada yang nggak ada handphone, nasabah punya handphone tapi dia masih belum tahu caranya dan sebagainya. Itu proses-proses edukasi ini yang kami dan sosialisasinya nih yang perlu kami tingkatkan terus. Kami gunakan juga benefit-benefit tadi, kita buat semacam reward kalau menggunakan lewat digital dan sebagainya. Bahkan kami ada layanan yang memang ada waktu yang kami layani hanya khusus untuk bisa dilakukan di lewat aplikasi digital. Jadi bukan lagi di outlet. Misalnya ada jam-jam tertentu nasabah yang datang misalkan sudah tutup layanan outlet, masih bisa dilayani itu secara kita infokan di sana lewat digital aja. Nah, lambat laut begitu mereka mengetahui saat ini malah kunjungan ke outlet itu mulai mengalami pengurangan dan beralihnya malah ke digital sekarang. Karena bisa dilakukan kapan saja sambil jalan di rumah dan sebagainya. Ya, sesuai dengan perkembangan teknologi dunia ya, terutama anak muda. Jadi kalau kita ngelihat nih penggunaan AI kan baik Mas Edi, Mas Eka tadi ngomongin cukup banyak. Secara spesifik Mas Edi sebagai provider AI apa aja sih yang sudah dilakukan untuk mengaplikasikan AI di Pegadaian? Ya, kalau di Pegadaian tadi kita lagi fokus untuk artificial intelligence kan gitu ya, kemampuan kita di omnichannel. Di teksnya tadi yang lebih cepat tapi juga cerdas juga gitu. Mungkin nanti berangkat ke video juga yang di-challenge oleh... Ini nggak messenger base ya teksnya? Messenger base sih. Bisa dengan WhatsApp juga bisa gitu. Ya, tinggal milih-milih aja dengan aplikasi yang beliau yang nggak harus download, nggak harus langsung. Kecuali yang di aplikasi juga bisa mungkin ya. Kalau nanti aplikasi di layanan teks gitu. Itu yang kita kembangkan gitu di Pegadaian dan harapannya tadi sudah ada dampaknya sih kelihatannya dalam konteks tadi ya. Ini kan kalau AI teknologi secara umum gitu. Itu akan meningkatkan tadi kecepatan, kemudian kualitas termasuk akurasinya dan menghadirkan efisiensi gitu. Nah, efisiensi itu bisa banyak hal karena mengkonvert yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, orang gitu ya. Itu dilakukan mungkin lebih mesin, lebih cepat, itu juga ada pengurangan sudah terjadi sepertinya. Mungkin jadi di Pegadaian saat ini ketika kita sudah menerapkan AI ini, kita tenaga yang dulunya kita gunakan di sana kita bisa alihkan ke tempat lain. Dan ini akan lebih membutuhkan ya. Betul, yang lebih membutuhkan. Sehingga ini sudah bisa digantikan oleh mesin gitu. Ya. Tapi ya memang tadi bukan ancaman ya buat tenaga kerja, tapi biasanya kita meningkatkan produktivitas ya. Dari sumber daya manusia. Bisa di-convert ke area-area lain yang sifatnya mungkin lebih kompleks, lebih emosional gitu, membutuhkan orang. Itu hadir banyak di pengalaman kami bisa. Kalau efisiensi terjadi itu hingga 30%. Terus kecepatan berapa sih gitu ya? Nah use case-nya memang nggak cuma di Pegadaian, di kami. Misalnya di proses lain ya, di selain contact center ini kita juga ada proses tadi di back end untuk human capital, rekrutmen. Misalnya rekrutmen secara online gitu. Di tahun ini kita sudah memproses rekrutmen dari beberapa party gitu, dari klien itu hampir pendaftaran hampir 2 juta gitu ya. Terus nanti nah itu kan butuh teknologi, bagaimana memastikan dokumen-dokumen yang disubmit gitu ya, kan setidaknya ada banyak dokumen tuh, dokumen misalnya ijazah, KTP, transkrip, CV, nah itu divalidasi, diverifikasi, bener gak gitu. Kebayang kalau dulu kita nih melalui ini sudah banyak pengalaman gitu, sebelumnya banyak manual, bisa aja dalam satu sesi kita 200 orang, hari ini kita butuh hanya 20 orang. Nah terus orang lain gimana ya, kita ada fungsikan yang lain lah kira. Nah, itu menghadirkan efisiensi yang memang sangat luar biasa dan tadi aspirasinya juga cukup baik ya. Nah, mungkin nanti di Pegadaian bisa juga tuh kita jika ada semacam jaminan terkait dokumen-dokumen atau surat-surat berharga yang dijaminkan, nah kita bisa bantu karena kita juga biasanya terintegrasi dengan mungkin Dukcapil atau hal lain yang memastikan bahwa dokumen itu kalau ini dokumen dengan kedikti gitu ya, kita otomasi dan AI. Nah itu yang kita kembangkan. Mas Eka, jadi artinya Pegadaian sudah melakukan adjustment terhadap perubahan bisnis model ya, betul ya? Apa yang Eka rasakan perubahan bisnis model yang terjadi di Pegadaian? Dari yang dulu sampai yang sekarang? Ya,
Tentu saja yang pertama kan jangkauan layanan akan semakin luas. Ya. Kami bukan hanya segmen yang dulu hanya kita layani segmen yang membutuhkan pinjaman. Saat ini pun tadi segmen masyarakat yang memang kelebihan dana ini mau kemana itu bisa kelayani. Kemudian juga kita bisa masuk juga ke segmen lain. Saat ini di Pegadaian ada kalau mau jalan-jalan aja mau wisata kemana-mana kami bisa layani tuh. Ada mau umroh, mau haji ya itu bisa dilayani tuh tanpa mesti ngelunasin dulu gitu. Mau jalan-jalan wisata juga bisa. Mau jalan-jalan kemana nih ya? Mau jalan-jalan ke luar negeri. Ada biro perjalanan juga? Ya, jadi ada di perusahaan anak kami menjalani itu dan pembiayanya dari Pegadaian. Jadi kalau ada reward di perusahaan di sini ya, kalau ada reward kan timnya Bang Helmi ini kalau ada mau reward kami bisa asal lebih murah aja gitu sih. Siap. Dan ternyata artinya penerapan AI, teknologi, digitalisasi tidak hanya di contact center ya. Jadi di banyak sekali di pelayanan lain. Pelayanan lain semuanya jadi kita masuki ke sana. Dan memang efisiensi yang luar biasa di sana. Baik, ini zaman kan serba AI nih, Pak Edi. Seperti apa penyelenggaraan Infomedia Conference untuk mengakselerasi implementasi AI di industri dengan tema AI Revolution? Ini overall ya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi memang di kesempatan ini juga selain dari challenge dari Pegadaian, juga klien-klien kami, kita melihat sebenarnya secara umum AI buat industri kami di Infomedia itu bukanlah nanti gitu ya. Bukan juga hari ini, tapi udah kemarin-kemarin terjadi. Sudah diskusi panjang untuk mengakselerasi itu. Di pengembangan teknologi juga kami nggak sendiri sebenarnya. Kami juga mengakselerasi capability kami dengan strategic partner, bahkan di Tech Giant. Jadi di beberapa kesempatan Microsoft, Google sudah menjadi partner kami dalam memperkuat gitu ya kemampuan kita di AI dan automation gitu. Memang challenge-nya adalah bagaimana ini bisa kita akselerasi bersama di industri gitu ya. Antara kebutuhan, kemampuan kadang-kadang gitu, terus ketidakyakinan dalam implementasi itu menjadi challenge juga sih. Mungkin di segmen-segmen tertentu ya, mungkin perbankan sudah lebih advance, terus Pegadaian yang mungkin semua orang nggak tahu ternyata begitu advance dan ekspansifnya, tapi beberapa industri lain tidak menyadari. Nah ini yang kita lagi coba mulai kembangkan gitu ya, memastikan bahwa teknologi akan memenuhi atau meningkatkan kelas lah tadi, meningkatkan kelas customer experience gitu yang hari ini ada gitu ya, bisa lebih akseleratif, nggak nunggu, sehingga kita coba buat tema di tahun ini untuk memperkenalkan tentang teknologi ini, bisa ada ruang kita diskusi eksploratif gitu, dan rencana kita akan mengadakan Infomedia Conference gitu di akhir Oktober, insya Allah kalau nggak ada halangan. Tema kita akan membawa tentang revolusi AI, khususnya di industri, BPO, di dalamnya ada contact center dan mungkin hal-hal yang lain. Nah harapannya nanti jika pernah Pegadaian atau siapa juga bisa berkolaborasi menjadi narasumber untuk sharing insight ini gitu. Saya pikir model yang luar biasa ya, Pegadaian buat sekali lagi itu istimewa menurut saya gitu. Bisnis model yang benar lah ya. Benar, bisnis model yang oke, segmentasi yang sangat luar, seriusnya juga untuk mendrive gitu kesiapan teknologi ini memang bisa diadopsi ya untuk seluruh industri terutama. Jangan nunggu lah kira-kira ntar kalah sama zaman, salah kompetitor. Sekali lagi pemain luar sudah banyak kan di semua, di kami di BPO, mungkin juga nanti di Pegadaian tadi yang Pak Helmi cerita, kayaknya banyak sekali, mungkin sudah ratusan kali Pak ya penyedia Pegadaian itu. 140-an lebih. Ada yang dari luar juga pasti kan? Iya, betul sekali. Pasti ada yang dari luar. Ada luar pasti bawa teknologi. Terus teknologi. Semua yang dari luar masuk itu kan akan bawa teknologi. Jangan kehilangan kesempatan itu sih. Itu yang mungkin kami akan hadirkan dalam momen di akhir Oktober ini, insya Allah. Ya, karena kita percaya bahwa kita harus support juga Pegadaian ya, bukan saja sebagai BUMN. Karena kalau BUMN kita tahu lah, apalagi sudah melakukan juga fungsi-fungsi sosial ya. Oke, barangkali, udah sampai 1 jam nih kita ngobrol. Barangkali Pak Eka ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, mungkin ada yang disampaikan kepada penonton. Terima kasih. Yang pertama kami dari Pegadaian ini mengucapkan banyak terima kasih bahwa Pegadaian sudah 123 tahun melayani masyarakat dan melayani negeri ini. Nah ini bukti bahwa memang kami akan terus konsisten meningkatkan kualitas layanan. Ya mudah-mudahan nanti segala kebutuhan bisa kami
penuhi dan kami juga akan terus inovasi sesuai dengan kebutuhan zaman dan layanan menjadi kunci dari semuanya. Dan yang satu lagi adalah masalah kepercayaan customer ini menjadi kunci. Makanya kami berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat luas kepada Pegadaian. Dan ini rasa-rasanya sih terbukti ya, sudah 123 tahun dan alhamdulillah kinerja kami dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, dan untuk itu kami sangat berterima kasih kepada semua masyarakat atas dukungan kepada Pegadaian. Setuju saya, perusahaan ini berdiri 1901. Jadi lebih tua dari Nyonya Menir sebenarnya. Karena masalah Pegadaian masalah trust. Karena kita menitipkan kolateral ke lembaga tersebut dan mereka sudah proven dan ini milik kita bersama. Kalau dari Mas Edi, ada yang ingin disampaikan? Ya, ya khususnya kepada para audiens di Helmi Yahya gitu ya. Transformasi dan inovasi termasuk adopsi teknologi adalah suatu keniscayaan gitu ya, saya pikir ya. Setuju. Jadi kalau cerita tadi kenapa Yellow Pages bisa terus berkesinambungan hari ini, bertransformasi dari buku, kalau enggak kan kesempatannya kita tertinggal. Call center menjadi contact center, terus kemudian berbasiskan AI, itu adalah cara kami gitu melakukan transformasi. Dan saya pikir di semua bidang transformasi dan digital inovasi ya, termasuk adopsi teknologinya menjadi suatu keseharusan, tidak untuk dihindari, kita harus hadir bersamanya gitu. Di kesempatan-kesempatan tertentu kami memang siap lah untuk memberikan solusi secara umum, dan jika nanti ada yang berelasi untuk bisa hadir di conference kami, bagaimana AI ini menghadirkan revolusi ya, secara industri secara umum, kita welcome. Gitu. Demikian. Oke, wow. Terima kasih Mas Edi, terima kasih Mas Eka. Jadi itulah diskusi saya, ngobrol saya. Kita ngobrol santai tentang apa, ini dua perusahaan kebanggaan negeri ya, yang kita berharap bahwa kontribusi mereka, apalagi mereka berkolaborasi, kita harapkan bisa menambah apa ya, ekonomi kita, kemajuan, kesejahteraan bangsa. Karena ini menyangkut hal yang juga sangat basic ya. Jadi masalah keuangan orang, pribadi, keluarga, dan sebagainya. Baik, itu saja dan kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Kata orang-orang, aku adalah si anak emas karena ayah dan ibuku yang selalu nyicil emas tiap bulannya. Nyicilnya di Pegadaian. Nah, mulai dari sekolah, lalu masuk kuliah. Kini aku beranjak dewasa dan bisa mengikuti ayah ibu untuk cicil emas. Dan akhirnya tabungan cukup untuk modal nikah. Ajak ayah ibu pergi ibadah sampai tersenyum puas. Yuk cicil emas di Pegadaian sekarang biar masa depan makin terang. Ini kenapa banyak banget gadgetnya? Ini untuk cari lead, ini untuk monitoring, ini untuk sosial media. Kalau ini aplikasi untuk after service. Gimana kalau ada satu platform yang bisa bawa kebaikan buat kamu? Ibaratnya platform ini bisa ngertiin kamu sama customer kamu. Namanya Omnix. Untuk mendapatkan data customer behavior dari seseorang, Omnix bisa ngelakuinnya secara end-to-end. Semua dalam satu platform.